Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di video persiapan TKA untuk matematika tingkat lanjut pada materi fungsi. Dan kita sudah sampai di soal nomor 12, yaitu fungsi trigonometri. Nah, pada soal fungsi trigonometri kali ini, kita nanti akan membahas berkaitan dengan domain, kodomain, range, dan nilai maksimum minimum dari grafik fungsi trigonometri yang sudah dituliskan dalam soal. Jadi ini kita akan menganalisis grafik tersebut. Oke, untuk analisisnya akan kita laksanakan setelah kalian bisa mencatat terlebih dahulu soal berikut. Dipersilakan dengan mempause video ini terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 12 ini. Oke, kita akan lanjutkan pada soal nomor 12. Nah, pada soal nomor 12 ini kita akan mendapatkan soal tentang fungsi trigonometri. Jadi kalau dilihat dari bentuknya ini lebih seperti fungsi cos ya. Jadi mulainya dari bawah berarti cos, tapi nanti A-nya itu negatif min 3. Jadi min 3 cos berapa? Tapi nanti di sini kalau kita lihat terjadi pergeseran dari bentuk normalnya, secara otomatis berarti nanti dia akan dikurangi oleh sesuatu gitu loh. Jadi min 3 cos berapa x min berapa, seperti itu. Jadi di dalam kurung miliknya cos, bukan terpisah. Karena kalau terpisah itu nanti dia digunakan untuk menurunkan dan menaikkan grafik. Jadi bentuk umumnya fx sama dengan a cos dalam kurung misalnya bx plus c plus d. Nah, seperti ini. A itu nanti untuk menunjukkan nilai maksimal minimalnya. Bx ini di sini nanti akan menunjukkan berapa banyak gelombangnya. Kalau dilihat dari terdapat hanya ada satu bentuk fungsi cos, berarti B-nya nanti 1. Berarti ini yang bisa saya prediksi, di mana nanti bentuknya adalah min 3 cos dalam kurung x. X-nya itu karena hanya ada satu grafik cos. Kemudian di sini ada sedikit pergeseran, di mana harusnya kan di sini 90 ya. Jadi kalau bentuknya itu 90, tapi di sini jadi 60, berarti otomatis ada pergeseran 30 derajat ke arah kiri. Berarti kemungkinan dia dikurangi 30 derajat seperti ini. Jadi ini adalah bentuk fungsinya. Seperti itu. Nah, kita di sini nanti tidak akan menebak fungsinya berapa, tetapi nanti di sini ada 5 pernyataan yang diberikan berkaitan dengan domain, range, dan berkaitan dengan nilai maksimum. Oke, kita lihat saja langsung. Di sini dikatakan X-nya, domainnya adalah seluruh bilangan real, X anggota himpunan bilangan real, atau nanti di sini domainnya hanya 0 sampai 360 derajat saja. Jadi ini adalah 2 pernyataan yang berkaitan dengan domain. Dan kalau salah satu benar, maka yang lain pasti salah. Karena ini mengatakan semua, kalau ini hanya dari 0 sampai 360 derajat. Yang perlu dipahami dalam grafik cos itu adalah sebenarnya domainnya itu adalah seluruh bilangan x, gitu ya. Jadi grafik ini masih belum berhenti, dia masih ada lanjutannya ke kiri maupun lanjutannya ke kanan. Seperti itu. Jadi kalau memang dia benar-benar fx sama dengan min 3x cos x min 30 derajat, maka kita tidak bisa membatasi domainnya hanya di 0 sampai 360 saja. Dia sebenarnya ada lagi setelah 360 ada, dan sebelum 0 juga ada. Nah, di sini kita bisa lihat berarti pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua di sini salah. Karena domainnya tidak boleh dibatasi dari 0 sampai 360. Dan kemudian berkaitan dengan range atau hasil, atau kita bisa lihat pada sumbu Y-nya ya. Nah, pada sumbu Y di sini dikatakan untuk pernyataan 3 itu mulainya dari min 3/2 akar 3 sampai min sampai 3 ini ya, sampai 3. Yang satunya lagi range-nya itu mulai dari min 3 sampai dengan 3. Nah,
Pernyataan ketiga ini sebenarnya adalah pengecoh karena mengingat dimulainya memang dari min 3/2 akar 3. Tetapi kalau kita lihat ternyata min 3 itu juga adalah range. Kita bisa lihat dia ditarik ke sini, dia masih ada titik di sini. Nah, berarti sebenarnya min 3 itu range dan nanti 3 itu juga range. Sedangkan di atasnya 3 itu bukan lagi range. Sehingga dari analisis tersebut berarti pernyataan ketiga ini salah dan pernyataan keempatnya yang benar. Jadi range-nya itu berada di antara min 3 sampai dengan 3. Jadi kita bisa cek saja dari apakah ada titik di bawahnya yang memiliki pasangan grafik. Contoh di sini min 4. Kalau kita tarik min 4, maka kita tidak akan menemukan grafik dari cos ini, sehingga otomatis min 4 bukanlah range. 4 pun sama di atas. 4 kalau kita tarik dia hanya melewati atasnya grafik, berarti 4 bukan range. Berarti range-nya nanti berada di antara min 3 sampai dengan 3. Dan kalau ditanya apakah nilai maksimumnya 3, ya jelas gitu ya. Karena ini adalah titik tertinggi dari grafik tersebut. Tidak ada titik yang lebih tinggi di atas 3 yang dilewati grafik ini. Berarti 3 itu adalah nilai maksimumnya. Sedangkan min 3 itu adalah nilai minimumnya. Jadi pernyataan kelima benar. Jadi dari kelima pernyataan ini, untuk pernyataan yang benar adalah pernyataan 1, di mana semua domainnya adalah anggota himpunan undangan real. Kemudian range-nya dari min 3 sampai 3, pernyataan keempat, dan nilai maksimumnya adalah 3. Oke, itu pembahasan untuk nomor 12 terkait dengan fungsi trigonometri.